Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa alim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad la ilaha illallah amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin, para ustaz, teman-teman dari Salwa Group, manajemen dan manajer, kami mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kita dengan kebaikan yang banyak. Kemudian kepada kedua teman-teman sekalian, mari kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada hari ini jamaah sekalian. Pada jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita atau pengajian kita pada hari ini berkaitan tentang hari di mana setiap rakyat Indonesia memperingati hari tersebut. Salah satu hari di mana negara Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka harus kita tahu jemaah sekalian bahwasanya 17 Agustus 1945 itu ketika diproklamasikan pada tanggal 9 Ramadan, itu bertepatan pada hari Jumat jemaah sekalian. Itu harus kita ucapkan dan harus kita pahamkan kepada anak cucu kita, harus kita pahamkan dan ceritakan kepada anak cucu kita bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia itu bukanlah hadiah dari penjajah. Kemerdekaan Republik Indonesia itu bukanlah hadiah dari Belanda, bukanlah hadiah dari Portugis ataupun hadiah dari Jepang. Namun kemerdekaan Republik Indonesia itu jamaah sekalian adalah pemberian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulangi, mari kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Portugis, apalagi hadiah dari Belanda. Namun semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dituliskan di dalam alinea ketiga di dalam Undang-Undang Dasar 45 dituliskan sebagai pengakuan pada hari itu bahwasanya seluruh rakyat Indonesia, bahkan Presiden Republik Indonesia pada hari itu mengaku bahwasanya Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dituliskan di alinea ketiga, berkat rahmat Allah dan dengan diberikan diiringi oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Nah, kalau kita pelajari jemaah sekalian bagaimana alinea ketiga di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini, di situ diakui bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 45 itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita jaga, harus kita syukuri, karena ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi oleh ustaz kita di dalam surah Ibrahim di ayat ke-6 ya, ke-7 ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan tambahkan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum. Kalau kalian itu
meninggalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzaba lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Makanya mas sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, mari kita bertanya dulu, apakah sebenarnya ini kita sudah merdeka? Kita ini merdeka tidak? Merdeka ini kira-kira jamaah sekalian. Merdeka secara umum itu benar, namun secara pribadi-pribadi ada masih banyak saudara kita yang belum merdeka. Sebagaimana yang dibahas tahun-tahun yang lalu, bahwasanya lebih dari 300 tahun Belanda sudah meninggalkan kita. Telur racun ini 50 tahun nasaleki Belanda. Namun masih ada hawa-hawa dari Belanda dan penjajah-penjajah yang lain masih ada namanya di Indonesia. Contohnya sebagaimana kata Ustaz dulu, kamu jangan ke Belanda. Yang biasa lagi waktu kita masih kecil ya, masih ada jangkitnya Belanda. Kamu jangan ke Belanda. Padahal Belanda sudah pergi meninggalkan Indonesia. Kita tidak selagi Belanda. Kemudian sebagian rakyat Indonesia masih sangat mencintai nama-nama negara-negara yang pernah menjajah kita. Contohnya, ya, gonci-goncina, gonci Inggris, lemona, lemosina, lemna, lemkorea, sanggara Belanda. Padahal itu sebenarnya ya mas sekalian, nama-nama yang pernah menjaga kita. Ya. Makanya mas sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat kemerdekaan ini harus kita jaga. Ya, harus kita syukuri dengan cara menjaga Republik Indonesia ini. Disebutkan tadi di surah ke-6 ya. Dalam surah Ibrahim itu, surah ayat ke-6 dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memberikan berkata kepada kaumnya, menasihati kaumnya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kalian. Apa nikmat Allah kepada kaumnya Nabi Musa? Iz anjakum min ali fir'auna yasu'unakum su'al 'adzabi yutabi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Allah, apa nikmat Allah kepada kaumnya Nabi Musa? Allah menyelamatkan kaumnya Nabi Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya yang ketika itu berbuat sangat keji, ya, semena-mena. Apa perbuatan keji Fir'aun dan bala tentaranya ketika itu? Dia membunuh anak-anak laki-laki di antara kalian, menyembelih anak-anak laki-laki di antara mereka, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan demikian itu adalah merupakan azab yang pedih dari Rabb kalian. Jadi di dalam kaumnya Nabi Musa, ketika Fir'aun itu hadir sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyelamatkan mereka, yang bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dan tentara-tentara dan Fir'aun, yaitu ketika Nabi Fir'aun itu menyembelih anak-anak laki-laki yang lahir di antara mereka, kemudian membiarkan hidup anak-anak perempuan di antara mereka. Tapi ada satu yang lolos, Nabi Musa. Nabi Musa benar besar di kerajaan Fir'aun. Makanya Musa mengingatkan kepada kaumnya, wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa mengingatkan
kepada kaumnya, ingatlah atas nikmat Allah terhadap kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali jamaah sekalian bahwasanya anak cucu kita, generasi-generasi kita harus paham, harus tahu bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita pikir ya Mas sekalian, kalau kita membaca sejarah, tidak masuk akal sekali pejuang-pejuang Islam yang memakai bambu runcing melawan bumerang, melawan bahaya itu bisa menang. Maka harus kita paham bahwasanya kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya diabadikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran, mengabadikan kisah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran di perang Hunain. Coba kita perhatikan ya sekalian ayat ini. Di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah." Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala menolong kalian wahai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, memenangkan kalian di dalam peperangan-peperangan yang banyak. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian di peperangan-peperangan yang lalu. Sungguh Allah telah memenangkan kalian di peperangan-peperangan yang lalu. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Adapun di perang Hunain, kaum muslimin dipukul mundur di fase yang pertama, terkocak-kacik sampai di pinggir pasir, sampai di pinggir laut. Karena kenapa? Kata Allah, idh a'jabatkum kathratukum. Karena ada di antara kalian yang ujub, yang bangga karena jumlah kalian yang banyak. Dalam Sirah Nabawi dituliskan ada seseorang yang baru masuk Islam ketika di Fathu Makkah. Dia mengatakan, pada hari ini kita tidak akan kalah karena banyaknya jumlah kita. Maka Allah memberikan pelajaran. Di perang Hunain banyak jumlahnya tapi kalah. Di perang Badar sedikit jumlahnya, 360 melawan 1000 pasukan, kaum muslimin menang. Di perang Uhud juga menang, padahal jumlah kita lebih sedikit. Allah ingin mengajarkan kepada kita, kepada kaum muslimin ketika itu, bahwasanya kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan itu bukan dari canggihnya persenjataan kita, hebatnya bala tentara kita, hebatnya prajurit-prajurit kita, namun kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Ingatlah ketika Allah memberikan kalian kemenangan-kemenangan yang lalu, kemenangan-kemenangan yang banyak. Adapun di perang Hunain kalian kalah karena ada di antara mereka yang bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Ini pelajaran jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala pun mengabadikan kisah perang Badar di dalam surah Al-Anfal. Allah mengatakan, "Falam taqatuluhu walakin Allah qatalahu wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Bukanlah kamu yang melempar mereka, kamilah yang melempar mereka, kata Allah. Bukanlah kamu yang membunuh mereka, kamilah yang membunuh mereka, kata Allah. Kami ingin memenangkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman pada hari itu di perang Badar, dan menghinakan orang-orang kafir muslimin pada perang Badar. Artinya kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Republik Indonesia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan para pejuang Islam, melalui perjuangan takbir, melalui perjuangan pahlawan-pahlawan Republik Indonesia yang dimana mengorbankan banyak segala hal. Berapa banyak wanita-wanita yang menjadi janda jemaah sekalian, berapa banyak anak-anak yang menjadi yatim ketika
memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Ini yang harus kita pahami jemaah sekalian, bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka dalam surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ menggunakan kata hibah. Hibah itu kalau ke tanah, kalau kita untuk tanah itu disumbangkan untuk Islam cuma dua, wakaf dan hibah. Ya, di sini Allah menggunakan di ayat ini Allah mengatakan hibah, yahabu. Ya, Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha', dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu sesuai apa yang Dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha', dan dialah Allah yang menciptakan, yang memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan dialah Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya anak itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hibah. Nah, begitu juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya Mas sekalian. Maka inilah yang harus kita jaga. Ya. Maka kita kembali, kemerdekaan tentang secara umum kita telah merdeka ya Mas sekalian. Namun kemerdekaan tentang pribadi-pribadi ini masih banyak saudara kita yang sebenarnya belum merdeka. Ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya dari pandangan hidup kehidupan pribadi masih ada yang belum merdeka. Terutama dengan kemerdekaan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya salah satu kemerdekaan yang sesungguhnya ya Mas sekalian, kemerdekaan seorang hamba yang sesungguhnya adalah ketika jiwanya terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan, penyembahan, penyekutuan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hamba, ciri hamba yang merdeka sebenarnya. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Ketika seorang hamba itu terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kesempurnaan iman seorang hamba yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita lihat, terkadang banyak saudara kita, ada di antara saudara kita terkhusus yang jiwa-jiwa muda, ada yang sulit sekali bangkit dari keterpurukan masa lalu, galau, gundah gulana, mengambil jalan pintas seperti minum minuman keras, narkoba, padahal hal-hal yang sepele, tidak jadi menikah, diputuskan oleh kekasih. Sepertinya apa yang istilahnya sekarang, sulit move on. Sulit move on. Kenapa sulit move on ya Mas sekalian? Karena yang pertama tidak memahami tentang takdir dan keimanan. Yang kedua, ada yang bisa jawab, kenapa sebagian pemuda sekarang sulit move on, sulit bangkit kembali? Yang pertama karena tidak paham tentang takdir dan keimanan. Kemudian yang kedua, apa itu? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab, saya kasih hadiah, saya bawa buku dan beberapa tas. Ada yang bisa jawab? Kenapa sebagian pemuda, generasi Islam sulit bangkit dari keterpurukan masa lalu, sulit move on istilahnya anak-anak gaul yang sekarang? Yang pertama kita sepakat karena tidak paham tentang keimanan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Kurangnya pemahaman dalam agama. Baik. Kurangnya pemahaman dengan agama. Artinya tidak paham tentang takdir dan keimanan. Namun masih ada satu. Maka kami jawab sendiri ya Mas sekalian, kenapa para pemuda Islam sebagian sekarang sulit move on?
Dan keterpurukan dari masa lalu selain karena kurangnya pemahaman tentang iman dan takdir dari Allah. Kemudian yang kedua, karena ketika kita sekolah, mulai dari bangku sekolah sampai kuliah, kita hanya diajarkan untuk menghafal dan memahami, bukan melupakan. Ya. Jadi selama kita sekolah, ya Bapak sekalian, bangku sekolah, mulai dari sekolah SD sampai kuliah, kita hanya disuruh menghafal, memahami, tidak pernah diajarkan untuk melupakan. Setuju ya? Jadi yang Bapak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan Republik Indonesia ini harus senantiasa kita jaga. Ya, salah satu cara menjaganya adalah mensyukuri nikmat Allah. Kita ajarkan ya, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa kepada anak cucu dan generasi kita. Kenapa terkadang sebagian anak-anak muda ya, menyembah yang lain, ya, membuat tandingan-tandingan Allah selain Allah, karena dia melihat kakek dan orang tuanya. Akhirnya itulah yang turun kepada mereka. Karena memang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, ada seorang hamba yang menyembah Allah tapi menyembah juga yang lain, ya, menyembah Allah tapi membuat tandingan-tandingan juga yang lain. Ada ustaz kita ya, yang hafiz juga, ada di dalam surah Al-Baqarah ya, tentang ada sebagian manusia yang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Nasab pembantu Allah Ta'ala, nasab pembantu batuin, nasab pembantu Allah Ta'ala, nasab pembantu buluin, nasab pembantu kasih di Nasrul Al-Baqarah ya, Ustaz Anur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," dan ada sebagian manusia, ada di antara manusia, yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai sesembahan Allah. Dia menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Dan dia mencintai sesembahan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah. Artinya dia menyembah selain Allah. Dia membuat tandingan-tandingan selain Allah. Kemudian cintanya juga dibagi. Dia mencintai sembahan tersebut tapi dia juga mencintai Allah. Kemudian Allah lanjutkan, adapun orang alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban billah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kami ulang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi, nasabtu fangi, nasabtu lagi. Dia membuat tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Makanya tugas kita, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ini ya Mas sekalian, yang diwariskan oleh pejuang Islam, para pahlawan bangsa Indonesia, kita tanamkan kepada anak cucu kita bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ajarkan anak cucu kita tentang penanaman ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas yang sebenarnya. Dan berbicara tentang keikhlasan, kita tuntut sebagai penutup juga taklim kita materi pertama, itu akan berbicara tentang surah Al-Baqarah di ayat ke-207. Bercerita tentang Suhaib bin Sinan Al-Rumi, seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah ke Madinah, maka beliau dihadap oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal mengatakan, "Kamu datang." Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Suhaib bin Sinan Al-Rumi, "Kamu datang di kota Mekah menjadi orang kaya dan kamu ingin meninggalkan harta membawa hartamu mengikuti Rasulullah." Tentu tidak bisa ya Mas kalian. Ya. Suhaib bin Sinan Al-Rumi adalah seorang sahabat yang mulia yang berasal dari keturunan bangsa Rum. Ya. Makanya disebut Suhaib bin Sinan Al-Rumi. Nah, kalau kita berbicara tentang Suhaib bin Sinan Al-Rumi, maka tentu
Kalau begitu, apa persyaratannya saya bisa mengikuti kekasihku ke kota Madinah? Maka Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya mengatakan, mudah, tinggalkan saja semua kekayaan di kota Mekah, kemudian engkau ikuti Muhammad SAW. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, itu saja. Ya Rasulullah, kalau begitu silakan engkau ambil harta-harta dunia itu, maka aku akan ikuti kekasih Muhammad SAW. Maka berjalanlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengikuti Rasulullah di kota Madinah. Kemudian pada malam harinya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, "Rami al-bayya Abu Yahya." Nama kunyah Suhaib bin Sinan adalah Abu Yahya. Sungguh beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Sungguh beruntung perdaganganmu wahai Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sebenarnya tadi malam telah turun firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang kau lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," ada di antara manusia, "man yashri nafsahu fi ibtigha'i mardatillah." Ada di antara manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Inilah ikhlas yang tingkatan ikhlas yang paling tinggi yang diaplikasikan oleh sahabat Rasulullah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi menjadi sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi. Wa minan nas, ada di antara manusia, man yashri nafsahu fi ibtigha'i mardatillah, yang mengorbankan jiwanya, hartanya, waktunya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bersuci dan jauhnya nifaq Allah Subhanahu wa taala terbaik. Masyaallah. Maka jangan sekalian semoga di rahmat Allah Subhanahu wa taala negara Republik Indonesia ini harus kita senantiasa kita jaga. Kita ajarkan tentang kemerdekaan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penuh perjuangan dan pejuang-pejuang Islam dan pahlawan-pahlawan bangsa negara, dan kita tanamkan kepada anak cucu kita tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Maka jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak, para teman-teman, para ustaz yang kami hormati dan kami cintai. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat dan ada dan menjadi oleh-oleh yang bisa diambil pulang, bisa dibawa pulang. Ya. Kami ucapkan syukron ala husni wa ihtimamikum. Terima kasih atas kebaikannya dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat kita senantiasa menjaga kemerdekaan. Kita ucapkan dengan moto orang Wajo, Maradeka atau Wajoe Najajia Alena Maradeka. Dan Maradeka yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba terbebas dari segala macam bentuk belenggu kesyirikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.